Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah wa sallu ala rasulillah. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna bil Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita semua kesehatan, kesempatan hingga pada hari ini kita kembali belajar pada pembelajaran Al-Qur'an pada mata pelajaran BTQ tentang bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar disertai dengan tajwidnya. Semoga Allah meridhoi kita semua, semoga Allah memberkahi ilmu kita hingga dapat menjadikan bekal kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian tentunya kita sebagai umat Islam tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabiullah, utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan terbaik untuk kita sebagai umatnya, wa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita laksanakan dengan mengamalkan sunnah Nabi, kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini mari kita sama-sama kembali belajar bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun solat yang ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah maka solat kita tidak sah. Maka dari itu sebaiknya terlebih dahulu kita mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Fatihah agar supaya solat kita menjadi khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena semua hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Fatihah kita pahami dengan baik dan membacanya pula mendapatkan keindahan hingga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Silahkan disimak ya. Ini dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, tentu kita sudah mengetahui manakah bacaan kita yang selama ini kita baca terkadang menimbulkan kesalahan-kesalahan, bahkan berlarut-larut kesalahan itu, dan terkadang kita tidak tahu menau bagaimana cara memperbaikinya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan hukum tajwid. Maka dari itu simaklah baik-baik penjelasan yang saya akan paparkan. Semoga apa yang saya jelaskan ini
mampu menjadi pembelajaran baik untuk diri saya sendiri dan kepada kalian semua. Dalam surah Al-Fatihah terdapat 7 ayat. Ayat yang pertama adalah basmalah. Sekarang kita sama-sama menyimak ya. Kita mulai dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengucapan makhraj tentu tidak dibenarkan menyebut huruf tidak sesuai dengan makhraj atau tidak sesuai dengan tajwid, karena dalam setiap huruf bacaan dalam Al-Quran terdapat kaidah-kaidah membaca Al-Quran, maka perlulah sangat diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Millah dibaca tipis karena adanya lafaz Allah yang didahului oleh huruf berbaris kasroh, maka lanya dibaca la atau tipis. Hukum lafaz Allah ini ada 2, yaitu tafkhim dan tarqiq. Tafkhim artinya tebal, tarqiq artinya tipis. Maka bacaannya harus bismillah, tidak boleh bismillah. Perlu saya sampaikan bahwa rugi suara bagus, rugi irama bagus, namun tajwidnya tidak benar. Maka penting kita mempelajari tajwid dulu, baru kita masuk ke irama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa panjang ma-nya? Karena di situ ada mad tabi'i, ada alif kecil di atas huruf mim. Nah, ketika kita membaca Al-Quran terdapat tanda itu, tanda alif kecil, maka dipanjangkanlah huruf tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Hukumnya adalah mad arid lis-sukuni karena adanya huruf mad tabi'i yang diwaqafkan, maka panjangnya 2 sampai 6 harokat. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kembali seperti dari pertama tadi, bahwa ketika ada lafzul jalalah yang didahului oleh huruf yang berbaris kasroh, maka dibaca tipis. Lillahi Rabbil Alamin. Rabbil bil. Nah, di sini kita lihat bersama ada alif yang menyertai lam. Alif di sini tidak lagi dibaca. Kenapa? Karena langsung masuk izhar qamariyah, langsung masuk ke lam, diperjelaskan lamnya. Maka dia hukumnya alif lam qamariyah. Rabbil Alamin. Alif lam ada 2, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah ditandai dengan sukun, sedangkan alif lam syamsiyah alif lamnya yang ditandai dengan tasydid. Rabbil Alamin. Sama tadi di ayat pertama, bahwa ketika ada huruf yang ditandai dengan alif kecil, maka dibaca 2 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Di sini ada lagi hukum sama seperti di akhir ayat pertama, yaitu mad arid lis-sukuni, panjang 2 sampai 6 harokat. Pengertian daripada mad arid lis-sukuni, apabila ada huruf mad yang diwaqafkan, maka dipanjangkan 2 sampai 6 harokat.
Ar-Rahmanir Rahim. Kalau di ayat 3 ini sudah dijelaskan tadi yang pertama. Yang selanjutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yau adalah waw sukun yang didahului oleh huruf berbaris fathah. Hukumnya adalah madlin. Madlin ada dua ciri-cirinya, yaitu waw sukun yang didahului oleh huruf berbaris fathah dan ya sukun yang didahului oleh huruf berbaris fathah. Maka ketika kita mendapatkan hukum tersebut, maka jangan tinggalkan hukum itu sebelum membaca lunak dengan 2 harokat, membaca lunak atau istilah lainnya membaca miring. Ya, Maliki Yaumiddin. Yaumi, jangan yau. Ya, dia mesti bunyi u. Maliki Yaumiddin. Middin. Di sini middin sama dengan di ayat 2 tadi. Alif lam qamariyah kita temukan alif lam syamsiyah. Adanya alif lam yang ditandai dengan tasydid, maka dimasukkan langsung ke huruf dal. Alif dan lamnya tidak lagi dibaca karena ada tasydid, langsung melebur ke huruf yang bertasydid. Maka bacanya Yaumiddin. Pada surah Al-Fatihah ini setiap ujungnya terdapat mad arid lis-sukuni. Maka perlu diperhatikan baik-baik. 7 ayat ini terdapat mad arid lis-sukuni. Kenapa? Karena ada mad tabi'i yang diwakafkan di akhir ayat, maka dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya itu panjang karena ada alif sukun yang sebelumnya terdapat huruf yang berbaris fathah. Perlu kita ketahui bahwa mad tabi'i itu ada 3. Pertama, alif sukun yang ditandai oleh huruf yang berbaris fathah, kemudian ya sukun yang ditandai oleh huruf yang berbaris kasrah, dan waw sukun yang didahului oleh huruf yang berbaris dhamma. Ketika dimasukkan huruf bah di setiap alif, ya sukun dan waw sukun, maka dibaca babibu. Seperti itu pengertian mad tabi'i. Maka yang sekarang kita temukan ini adalah mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Iyyaka na'budu wa sama wa iyyaka nasta'in. Ain ya, seperti tadi sebelumnya bahwa ketika ada huruf mad tabi'i yang diwakafkan maka dibaca 2 sampai 6 harokat atau dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Selanjutnya ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Di sini terdapat nun yang bergabung dengan alif. Di sini terdapat hukum alif lam syamsiyah. Maka nun yang bersambung dengan alif itu tidak lagi berguna disebabkan karena di depannya ada huruf alif lam syamsiyah. Seperti kita ketahui tadi di ayat 4, middin. Alif lamnya tidak lagi dibaca, melainkan harus melebur masuk ke huruf yang bertasydid. Maka bacanya ihdinas sira, langsung si.
Selanjutnya ihdinas sirat, ra hukumnya mad tabi'i, maka dipanjangkan 2 harokat. Ihdinas siratal mutalmu, di sini alifnya tidak dibaca melainkan lamnya, karena ada alif lam yang ditandai sukun, maka hukumnya alif lam qamariyah. Maka alif lamnya dibaca jelas masuk ke huruf lam. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya ayat ke-7. Nah, di ayat ke-7 ini kita sudah mengetahui ayat-ayat sebelumnya bahwa ketika membaca Al-Quran yang sangat perlu diperhatikan adalah tanda panjang, karena itulah yang menjadi terkadang kesalahan yang sering, padahal kesalahan yang sangat fatal. Ketika itu kesalahan selalu berulang-ulang dilakukan, yang terjadi adalah salah arti, salah makna, maka yang didapatkan adalah dosa. Kita membaca Al-Quran mengharapkan pahala, melainkan hanya mendapatkan dosa. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi, zi panjang 2 harokat, hukumnya adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena di sini ada ya sukun yang didahului oleh huruf berbaris kasrah, maka dibaca panjang 2 harokat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya sukun ini sama maliki yau, hukumnya sama, yaitu madlin. Kenapa? Karena ya sukun yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah, maka bunyinya bunyi i, lay, dilunakkan bunyinya dengan 2 harokat. Alaihim. Nah, selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sangat menarik kita perhatikan ghoi. Di sini pula terdapat madlin, dilunakkan 2 harokat. Ghairil ma, seperti penjelasan sebelumnya, ini juga alif lam qamariyah. Maghdubi, di sini ada maghdu, kenapa panjang dunya? Karena ada waw sukun yang didahului oleh huruf yang berbaris dhamma. Ya, sebelum saya lanjut, saya perlu jelaskan kembali, mengingatkan kepada kalian semua bahwa alif sukun, ya sukun, waw sukun adalah tanda panjang mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Ketika ada alif sukun yang didahului oleh huruf yang berbaris fathah, maka panjangkan. Namun kalau ada alif sukun yang tidak didahului oleh huruf yang berbaris fathah, maka jangan panjangkan, karena alif sukun hanya berpasangan dengan fathah. Kemudian juga dengan ya sukun. Ya sukun dipanjangkan ketika ada huruf yang sebelumnya berbaris kasroh. Sama halnya juga dengan waw sukun. Waw sukun nanti bisa dipanjangkan kalau ada huruf sebelumnya yang berbaris dhamma. Nah, di sini kita lihat bersama maghdubi panjang 2 harokat karena ada waw sukun yang berpasangan dengan huruf yang berbaris dhamma. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini ada mad tabi'i, do yang bersambung dengan alif bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka bukan lagi mad tabi'i namanya.
karena mat tabi'i ini ketemu dengan huruf yang bertasdid. Perlu kita ketahui bahwa mat tabi'i ada kalanya dia berubah menjadi hukum mat yang lain disebabkan karena pertemuan mat tabi'i ke huruf tersebut. Nah, pada akhir ayat ke-7 ini di sini ada mat tabi'i yang bersambung dengan do namun bertemu dengan lam yang bertasdid, maka mat tabi'inya berubah menjadi mat lazim musaqqal kilmi, yaitu mat yang panjangnya sampai 6 harokat, wajib dipanjangkan selama 6 harokat, 6 ketukan tangan. Waladdallin. Seperti itu. Baik, kepada kalian semua yang sudah memperhatikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini memberikan kita pembelajaran bagaimana membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kita berharap setiap baca Al-Quran kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, segala yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri selaku makhluk yang tak luput dari kesalahan dan dosa, mohon dimaafkan. Olehnya itu kita semua semoga bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dan mengajarkan kepada orang lain ilmu kita agar kita mati dalam keadaan membawa kebahagiaan amal jariah. Sekian video ini, semoga mampu menjadi pembelajaran terbesar khususnya kepada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.